Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalin nama aku Ramadhani Ahmad. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas terkait gimana sih alur dari sinkronos counter up dan asinkronos counter up. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari sinkronos counter up dulu. Nah, sinkronos counter up ini dia ada 4 flip-flop, 4 JK flip-flop, dan juga 2 gerbang AND. Nah, sebenarnya flip-flop ini buat apa? Flip-flop ini adalah mewakili satu digit biner. Jadi kalau di sini ada 4 flip-flop, berarti yang akan dihasilkan adalah 4 digit biner. Antara lain di sini digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Nah, terus ada gerbang AND, 2 gerbang AND. Nah, fungsinya gerbang AND ini apa? Fungsinya itu agar counter kan ini ya apa? Intinya counter itu dia dapat mengeluarkan output secara bertahap. Nah, fungsinya dari AND ini dia agar outputnya itu tetap keluar secara bertahap gitu loh. Jadi enggak loncat. Kayak misalkan dari 0000 tiba-tiba kita ubah 1 terus ke 0, 1 periode clock, tiba-tiba dia langsung ke 1000, kan itu loncat dari 0 ke 8. Nah, jadi fungsi 2 gerbang AND ini biar dia tuh tetap bertahap keluarnya. Nah, terus pada gerbang sinkronos counter up ini dia juga sifatnya paralel. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh dia clocknya di sini bisa dilihat dia paralel langsung masuk ke setiap JK flip flop yang ada. Jadi dia nggak seri, harus bergeser satu-satu dulu clocknya baru bakal sampai ke ujung. Tapi dia langsung tiap JK flip flopnya langsung menerima clock gitu. Nah, terus pada rangkaian synchronous counter up ini dia juga menggunakan output dari key masing-masing JK flip-flop. Jadi output dari JK flip-flop yang key-nya itu dia digunakan untuk menampilkan digit binernya. Jadi bisa dilihat di sini alur rangkaiannya yang JK flip-flop pertama langsung keluar sini, yang kedua sama untuk yang digit biner yang kedua, yang ketiga buat digit biner yang ketiga, yang keempat buat digit biner yang keempat dari output key masing-masing JK flip-flop. Nah, sekarang kita coba ubah satu periode. Nah, pas dia di posisi 1, clock JK flip-flop yang pertama dia menerima input 1. Nah, setelah itu ketika dia kembali lagi ke 0 satu periode, nah output JK flip-flop yang pertama bakal berubah menjadi 1, sehingga output rangkaian yang ditampilkan digit binernya menjadi 0001 atau biner 1 atau desimal 1. Nah, output ini juga bakal jadi input dari JK flip-flop yang kedua serta input dari gerbang AND yang pertama U3. Nah, setelah itu kita coba satu periode lagi, clock 1 menerima 1 di sini, terus berubah lagi, dia bakal berubah menjadi 0 outputnya. Sedangkan untuk JK flip-flop yang kedua, dia bakal menghasilkan output 1, sehingga di sini output rangkaiannya berubah, dimana dari 0001 menjadi 0010. Dan gerbang JK flip-flop yang kedua ini outputnya dia tidak nyambung ke JK flip-flop yang ketiga. Kenapa? Dia malah nyambung ke gerbang AND, karena kalau dia nyambung ke flip-flop ketiga, urutan keluarnya tidak bertahap atau loncat seperti yang saya bilang tadi. Sehingga fungsi AND itu untuk itu sebenarnya. Nah, terus ketika kita ubah lagi satu periode, di sini menerima 1 sama seperti tadi, dia bakal berubah lagi. Yang JK flip-flop yang pertama bakal berubah lagi menjadi 1, dan JK flip-flop kedua bakal tetap outputnya menjadi 1. Nah, sedangkan di sini
N-nya kan tadinya hanya 01, hanya menerima input 1 di salah satu inputannya. Nah, sekarang karena dia output jika flip-flop yang pertama dan kedua menjadi 1, sehingga dia di sini menerima output 11, sehingga output dari gerbang N ini menjadi 1, yang dimana dia nyambung ke jika flip-flop yang ketiga, sehingga jika flip-flop yang ketiga ini J-nya menerima input 1. Nah, karena kondisi ini dihasilkanlah output rangkaian berupa 0011. Nah, terus kita ubah lagi satu periode sama menerima, dan dia bakal setelah itu otomatis berubah di sini. Nah, jadi ketika di sini 1101 dia bakal berubah 0, sama kayak rangkaian yang kedua tadi. Ketika input JK-nya sudah 1, terus input clock-nya menjadi 1, dan input keybar-nya 0 dan input key-nya tadi dalam kondisi 1, ketika diubah dia bakal menjadi 0. Dan kebalikan dari berbeda dengan JK flip-flop yang ketiga ini, karena dia tadi sudah menerima input 1 terus masuk clock, sehingga ketika berubah lagi menjadi 0 dia outputnya menjadi 1, sehingga dihasilkanlah output desimal 4 atau binernya 0100. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu untuk synchronous counter up, dimana dia masuk 1 terus ntar bergeser ke 1 jika flip-flop yang kedua, sehingga menghasilkan 0001 terus 0010, terus ntar berubah lagi dan masuk lagi menjadi output jika flip-flop yang pertama, sehingga menghasilkan 0011. Terus nanti pas satu periode clock lagi jika flip-flop yang ketiga bakal menjadi output, sedangkan jika flip-flop yang kedua dan ke-1 bakal menjadi 0, sehingga dihasilkanlah 0100. Akan seperti itu terus hingga nanti outputnya berurutan hingga mencapai 1111. Nah, kalau misalkan kita jalanin lagi, pasti hasilnya bakal 0101, karena di sini JK yang pertama dia bakal berubah lagi, outputnya menjadi 1, sedangkan JK yang kedua belum, dan JK yang ketiga tetap outputnya menjadi 1. Nah, benar kan, 0101. Nah, jadi kurang lebih untuk synchronous counter up seperti itu. Nah, untuk yang kedua, asynchronous counter up, jadi dia di sini sama, dia outputnya itu dihasilkan dari output key pada masing-masing JK flip-flop di sini. Nah, terus dia berbentuk seri, dimana clocknya beda nih. Clocknya itu nggak langsung diinputkan ke masing-masing JK flip-flop seperti synchronous counter up yang di atas, tapi dia clocknya seri dari key action, jadi dari keluaran key action gitu. Nah, terus tiap JK flip-flop dia menerima power atau menerima arus VCC, yang dimana itu bakal menjadi masing-masing input dari J dan K. Sehingga bedanya, kalau yang synchronous counter up itu dia cuman di ujung, tapi kalau untuk synchronous counter up dia cuman di JK flip-flop yang pertama. Tapi kalau untuk asynchronous counter up dia di tiap-tiap JK flip-flop ada menerima arus positifnya atau VCC. Nah, terus ketika kita mengubah satu di sini, kita coba ubah ya, satu periode clock 1, di sini dia bakal langsung berubah. Nah, pada flip-flop kan kalau output key-nya 1 pasti key action-nya harus 0 kan, nggak mungkin. Sehingga di sini yang tadinya dia langsung berubah 1 terus menghasilkan output rangkaian menjadi 0001, dia clock pada JK flip-flop yang kedua itu sudah pada tahap 0 gitu. Nah, coba kita ubah lagi
jadi 0, terus 1 kembali. Nah, dia bakal berubah lagi. Yang JK flip-flop yang pertama berubah outputnya menjadi 0 kembali. Sedangkan JK flip-flop yang kedua yang tadi yang menerima clock 0, itu dia berubah outputnya menjadi 1. Dan JK flip-flop yang ketiga menerima clock 0 dari key action JK flip-flop yang kedua. Jadi dia clocknya ini secara seri, bergeser secara bergantian gitu kurang lebih. Terus kalau kita ubah lagi dari 0, dia ini berubahnya ketika di 1 ya. Kalau untuk yang synchronous counter up tadi, dia berubahnya ketika di 0. Nah, gitu kurang lebih. Nah, ketika kita ubah satu periode lagi 1, di sini bakal 1, di sini bakal 1, dan di sini tetap 0 karena dia belum bergeser tadi kan. Sehingga yang dihasilkan rangkaiannya adalah 0011 atau bilangan digit 4 bilangan desimal 3 gitu. 0011. Kemudian ketika satu periode clock lagi kita ubah, maka di sini perhatikan clocknya di sini bakal menerima 0, terus clock yang JK flip-flop yang pertama bakal menerima clock 0, JK flip-flop yang kedua bakal menerima clock 0, sedangkan dia masih posisi 1 outputnya, output key-nya, dan JK flip-flop yang ketiga menerima 0 tapi output key-nya dia sedang 0. Nah, ketika diubah lagi menjadi 1, nah jadi kebalikan. Jadi yang JK flip-flop yang ketiga dia bakal menghasilkan output key 1, sedangkan JK flip-flop yang kedua dan JK flip-flop yang pertama dia bakal menghasilkan output 0 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk asynchronous counter up. Nah, untuk lebih paham kita coba lagi. Nah, sama seperti tadi, dia bakal masuk ulang dari awal lagi. Sedangkan untuk JK flip-flop yang ketiga, dia tetap bertahan di sini, bertahan di 1 outputnya, dan keybarnya 0, sehingga JK flip-flop yang keempat dia menerima clock 0. Terus kalau kita ubah lagi, maka output dari JK flip-flop yang kedua ini pasti bakal berubah ke 1. Nah, ubah ke 1, terus kalau kita ubah lagi, dia bakal ubah ke 1 lagi. Terus seperti itu. Nanti setelah seperti ini kondisinya di mana clocknya 0, terus dia output key-nya 1, clocknya 0, output key-nya 1, clocknya 0 tapi output key-nya 0, pasti dia setelah ini bakal berubah menjadi 1 gitu. Nah, kita coba ke 1, nah dia bakal berubah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya jelaskan kan terkait synchronous counter up dan asynchronous counter up. Nah, ada dua lagi jenis, yaitu synchronous counter down dan asynchronous counter down. Nah, bedanya apa? Jadi kurang lebih sama aja ya. Untuk synchronous counter down itu kurang lebih sama aja kayak synchronous counter up. Bedanya kalau synchronous counter up dia kan dimulai dari 0000 up. Nah, tapi kalau untuk down dia dimulai dari 1111. Jadi dia kebalikannya. Kalau yang up dari 0000 ke 1111 secara bertahap, tapi kalau untuk yang down dia dari 1111 ke 0000. Jadi dari kebesar ke kecil. Dan asynchronous counter down juga sama, kurang lebih seperti itu. Rangkaiannya mirip seperti asynchronous counter up, bedanya hanya di outputnya aja. Outputnya dari besar ke kecil, yaitu dari 1111 ke 0000. Nah, jadi seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.